Dan jawab gua, dari tadi ngomong orang. Nah, kita gantian Bang, silakan. Saya kira ya gini ya. Tadi sudah dikatakan, negara ini kaya dengan berbagai pengetahuan, local wisdom, pengalaman, tradisi, yang nggak bisa dijelaskan dengan ilmu pengetahuan. Karena ilmu pengetahuan itu, dia itu linier. Sekian kali uji gagal. Baru mereka bisa tentukan, karena mereka berpatokan pada akal, pada prosedur, pada textbook. It's beyond that. Ini di luar itu. Sangat banyak itu. Ya. Saya aja kalau jatuh terpleset, bahkan saudara saya kalau patah kaki saya bawanya ke dekat rumah saya ada namanya guru singa. Nah, Lebih sangar lagi. itu orang nggak pernah operasi, nggak pernah pasang pen lurus tuh barang. Yang enggak, yang ke rumah sakit bengkok, pasang pen segala macem. That's real. Banyak pengobatan alternatif. Memangnya yang namanya Cina itu sudah ribuan tahun tradisi pengobatannya. Bahkan sekarang yang namanya akupunktur sudah ada dokternya. Saya ke dokter, obatnya nggak ada disuruh akupunktur. Banyak. Jadi banyak sekali, gini ya, kalau dibandingkan dengan jumlah penyakit yang ada, kedokteran kita ini nggak mampu menjawab saya kira 10%-nya pun. Yang bisa disembuhkan oleh medis. Ya, ancaman-ancaman kesehatan manusia yang bisa diselesaikan dengan pengetahuan ilmu modern, itu saya kira di bawah 10% Bu Menteri ya. Ya. Jadi kita janganlah dengan serta-merta menolak, mengkaitkannya dengan hal-hal goib atau tidak goib. Apalagi dalam kasus Bu Ida ini, dia terbuka kepada publik. Yang kita takutkan itu yang di ruang-ruang gelap itu. Itu yang harus kita perhatikan, yang berisiko di sana. Ini dilakukan di ruang terbuka, semua orang bisa melihat apa yang dilakukan. Come on, apalagi yang harus ditutupi? Hanya tinggal kerendahan hati kita mengakui hal-hal yang tidak bisa dikerjakan oleh medis, yang resmi, orang punya jawaban alternatifnya. Dan itu kita harus hormati dong. Iya kan? Bahwa medis belum bisa menjelaskan ya karena lemahnya akal. Tetapi yang dimiliki orang seperti Bu Ida itu anugerah dari Tuhan. Tidak ada yang terjadi di dunia ini tanpa kehendak Tuhan. Benar nggak? Kan gitu. Tapi kalau hanya berdasarkan akal, ya matilah harapan mereka yang sudah bengkok-bengkok itu. Yang kemudian bisa diluruskan. Yang stroke kemudian bisa baik. Tetapi apakah dia jawaban dari semua? Enggak. Dia juga mengakui ada yang tidak bisa dia sembuhkan. Dia periksa, oh mohon maaf saya tidak mampu. Ada juga keterbatasannya gitu. Dan tadi kita sudah diberitahu dan dicerahkan oleh Ibu Siti Fadila, mantan Menteri Kesehatan kita, bahwa pengobatan alternatif itu sudah ada aturan SK menterinya. Nah sekarang kalau menurut Ibu Dokter tadi, ada perlindungan hukum segala macam, ini rumit ini barang ini. Kalau mau bikin, benar nggak Bu Dokter? Bagaimana membuat aturan yang baku soal seperti itu? Saya kira pada akhirnya adalah pilihan pada masyarakat. Masyarakat kan punya pilihan untuk melihat jenis pengobatan alternatif yang berisiko atau tidak. Ya toh? Kan kita bisa memilih dengan akal. Mana ini yang bohong-bohongan, yang keluar kaca, keluar rambut, keluar apa, di ruang gelap, bau dupa. Ya gitu mungkin kita harus pertanyakan. Karena apa? Tidak ada penjelasannya, tidak kita lihat. Lah ini nyata di depan semua orang, ya. Dan saya kira yang seperti Ibu Dayak ini, saya kira tidak hanya dia, banyak mungkin. Tapi orang tidak mau terbuka. Karena takut dihujat, dibilang musyrik, dibilang bidah mungkin, dibilang melanggar hukum. Padahal kita yang gagal membuat satu regulasi atau memahami bahwa ini adalah juga harapan hidup orang yang nggak bisa dijawab oleh medis. Itu kita harus akui dulu gitu loh. Nah, tapi itu satu hal. Yang kedua, menyangkut sengkarut soal Ibu Ida Dayak ini, saya sebenarnya datang kemari berharap ketemu pesulap merah nih. Karena ketika kemudian dia menyerang kelompok masyarakat di satu pulau, katakanlah suku Dayak, ya. Ingin saya sampaikan Ibu Ida ini tidak membawa-bawa Dayak loh. Itu branding yang diberikan kepada dia karena dia memang berasal dari sana lalu memakai katakanlah simbol-simbol Dayak. Tetapi kan dia tidak pernah bilang bahwa ini ilmu Dayak atau apa. Lalu yang namanya seorang pesulap merah, ya mengeluarkan statement yang seolah-olah menantang-nantang. Padahal tidak ada orang Dayak menantang-nantang. Harusnya ini dianggap sebagai satu karunia. Anda tidak percaya, silakan.
Tapi jangan bunuh harapan orang yang berharap bisa disembuhkan melalui dia Keyakinan dong. ya. Kan gitu. Ya, dan Baik, saya Bang Deddy. kira disinilah harusnya ilmu medis belajar dan kita harus akui loh. Harus akui bahwa banyak sekali penyakit atau penderitaan manusia ini di bidang kesehatan yang nggak bisa dijawab oleh ilmu medis. Berilah tempat itu, karena kalau tidak akan berkembang juga. Seperti saya bilang tadi, akupunktur, kapan baru diterima di kita? Sekarang kita pergi ke rumah sakit mana, sudah ada akupunktur misalnya. Ya atau bekam, atau yang lain. Katakanlah tadi, dukun patah, pergendangan, dukun ini, dukun itu. Dan semua terbuka. Jadi marilah kita coba melihat dan memilah-milah lah. Jangan langsung mengeneralisir bahwa segala sesuatu di luar medis sudah pasti salah. Ya, sudah pasti bertentangan dengan keyakinan medis misalnya gitu ya. Sepanjang itu tidak membahayakan nyawa manusia, ya. Kalaupun tidak menyembuhkan, minimal itu sudah mengobati perasaan orang karena orang berusaha. Nah, Benar nggak? Karena banyak orang itu kan namanya apa namanya itu Bu? Ekspektasi ya. Orang kena stroke, harapan, terus nggak bisa ngapa-ngapain, dokter udah nyerah. Ya udah suruh apa namanya terapi aja, sudah begini-begini. Terus ada ibu seperti ini yang memberikan harapan. Apa salah? Kalaupun dia tidak disembuhkan, setidaknya dalam 1 menit dia Ya. punya harapan. Karena ada orang yang pernah Yang- sampai 25 tahun. Tadi sore ini ada yang 15 tahun, brother. 15 tahun. stroke. 15 tahun dia stroke. Dan langsung itu tongkatnya dibuang di tempat sampah dan dia berjalan pulang. Masya Allah. Oke, kalau kita melihat